saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini Yesus bangkit. Hari ini kubur tidak akan sanggup menahan Yesus lebih dari 3 hari. Memang dia mati secara manusia. Secara manusia dia mati. Tetapi karena dia adalah Tuhan, maka alam maut tidak sanggup menahannya. Berita ini adalah berita yang spektakuler dan luar biasa dahsyat. Kisah Rasul 26 ayat 26 mencatat, Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil. Saudara dengar, Paulus ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa peristiwa kebangkitan Kristus tidak terjadi di tempat terpencil. Kelahirannya di tempat terpencil di Bethlehem. Kelahirannya di kota kecil Bethlehem yang tidak dipandang orang. Tapi ketika bangkit dia di Yerusalem, di tengah-tengah kota, kebangkitannya membuat semua mata terbelalak bahwa dia yang pertama kali bangkit. Kisah Rasul 26-23, bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Saudara, berita kebangkitan yang spektakuler ini belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ada manusia yang mati, bangkit dan hidup selamanya. Tidak akan pernah terjadi. Orang mati hidup lagi itu banyak, tapi dia mati lagi. Saya menyaksikan banyak orang yang mati hidup, terus kemudian mati lagi. Saya menyaksikan dan saya mewawancari mereka bagaimana mereka mati, sudah ada di kamar mayat, dan kemudian tiba-tiba dia bangun, dia berjalan. Dia katakan bahwa saya hidup, saya berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa waktuku belum sampai. Tapi dia mati lagi. 5-10 tahun lagi mati lagi dia. Tapi pribadi Yesus adalah pribadi yang dia mati sebagai manusia. Karena Allah menjadi manusia dan manusia itu pasti mati. Manusia itu hidup dalam dosa. Manusia itu harus dihukum dengan kematian. Dan Yesus walaupun tidak berdosa, dijadikan tumbal dosa kita. Jadi dosa seluruh dunia ditaruh di dalam diri Yesus. Rajanya ditumplak, dijadikan dosa. Sehingga orang yang percaya kepada dia tidak membawa dosa lagi ke surga. Dosanya ditaruh di dalam diri Yesus. Weh, itu enak banget dong. Kalau kita itu kita bisa berdosa saja karena dosa kita sudah dihapus. Saudara, nggak seperti itu juga. Kalau saudara ngetik di komputer, saudara mau salah berapapun bisa di-delete. Ada delete, di-delete, atau dihapus, erase. Apa karena ada erase, ada delete, maka saudara sengaja salah? Saudara sengaja keliru? Bukan kan? Saudara, kekristenan itu sudah disiapkan pengampunan. Dosa kita sudah dihapus. Darahnya menghapus semua kesalahan pelanggaran kita. Terus apakah kita berusaha untuk berbuat salah? Berbuat dosa dan berbuat noda? Tidak. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang spektakuler, yang menjadikan kita ada sebuah pengharapan besar hidup bersama dia. Karena pada waktu dia jadi manusia, kemanusiaan Yesus itu sebagai tumbal dosa kita di atas salib. Kalau kita mati, kita masuk surga, ditanya dosa, kita berkata, dosaku sudah dipakukan di kayu salib. Tetapi Yesus, Tuhan
Kenapa sih Tuhan mati? Orang Tuhan kok mati? Bahkan di medsos, waduh, ada yang lebih jorok lagi. Yesus di kamar mandi, ditulis Tuhannya orang Kristen sedang kebelet. Tuhannya orang Kristen sedang kotor ngomongnya. Dia manusia, menjadi manusia karena Pak yang diselamatkan manusia, saudara. Saudara yang menghina-hina begini, kelak ketika saudara tutup mata, saudara berjumpa dengan kemuliaan Yesus Kristus, saudara akan tahu. Karena kebangkitannya itu membuat diri penuh kemuliaan. Peristiwanya tidak terjadi di tempat terpencil, di Yerusalem. Yerusalem itu pusat bumi. Pusat bumi itu di Yerusalem. Sentralnya itu di Yerusalem. Jadi dari generasi ke generasi orang menyaksikan kebangkitan Kristus. Kenapa dia menjadi Tuhan? Siapa yang angkat dia jadi Tuhan? Gak usah diangkat, ya memang dia Tuhan. Dia mati, dia bangkit. Sudah pelajari di kitab suci manapun juga ada Yesus bangkit. Dan kebangkitannya itu memungkinkan orang-orang percaya punya kepastian surga. Yang jamin bukan agama, yang jamin pribadi yang sudah bangkit ini. Jadi kalau orang percaya, dia tuh kematiannya sudah pasti. Kemana? Saya akan pergi ke jalan surga kekal, RT kelimpahan, RW keberkatan, nomor sukacita. Sudah pasti itu. Enak dong bisa memastikan surga. Kita nggak memastikan, Yesus yang memastikan. Kalau gitu enak dong kalau kita mau surga, terus kemudian kita hidup serobot. Tidak juga, karena kalau sudah dipastikan masuk surga, hiduplah seperti surga walaupun di bumi. Kalau kau diterima sudah sebagai mahasiswa, yang kau lakukan adalah belajar. Kau sebagai mahasiswa tidak pernah belajar, tidak pernah masuk sekolah, tandanya kau bukan mahasiswa. Gitu aja kau repot. Ngerti gak sih? Kekristenan itu dijamin surga karena Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu belajarlah mengenal Dia. Filipi 3 ayat 10 mencatat, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, fakta sejarah mengubahkan orang dalam kehidupannya, bukan sebuah cerita, tetapi sebuah realitas. Fakta, bukan legenda, bukan mitos, bahwa ada manusia yang bangkit dan hidup selamanya. Berbeda dengan kebangkitan Lazarus, pemuda Dinain, hamba perwira, Dorcas, Etikus, mereka mati hidup lagi. Tapi dia mati lagi. Ini kebangkitan yang spektakuler, yang kekal selamanya. Siapapun saudara yang akan nanti mati, sudah berjumpa dengan pribadi ini, pribadi Yesus yang bangkit. Sudah boleh kurang ajar sekarang, sudah nggak sadar, sudah belum menghina, sehina-hinanya sudah boleh katakan. Kelak penyesalan saudara akan terjadi kalau melihat kemuliaan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nabi, tidak ada rasul, sata atau santo, atau manusia manapun yang mati hidup lagi selamanya. Enggak. Mati dalam kubur. Saudara mengikuti pribadi yang mati dalam kubur sampai kubur. Kalau Yesus mati tidak sampai kubur, dia naik ke surga. Jadi kita mengikuti pribadi yang sampai ke surga, bukan sampai kubur. Kalau kubur ada asap kubur, ada hukumannya kubur. Untuk itu kadang-kadang memang orang Kristen kalau mati didandani jaket, dibedaki, kembali pegang Alkitab, tidur, pegang Alkitab dengan tangan berdoa. Padahal
selama hidupnya tidak pernah pegang Alkitab, tidak pernah berdoa, tapi matinya gitu juga sih. Ada orang bertobat bukan karena pendeta loh, karena lihat orang Kristen matinya kok kayaknya enak banget ya. Karena apa? Kematiannya nanti akan ada kebangkitan. Ada kebangkitan orang mati bagi orang percaya. Yang sulung Yesus bangkit, dan orang-orang yang percaya nanti dibangkitkan juga di sana. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kebangkitannya ini juga difitnah, Yesus gak bangkit, mayatnya dicuri orang. Kalau logikanya itu kan gak masuk akal juga. Bagaimana mayat orang bisa dicuri? Bangsa Yahudi itu pegang mayat saja nggak boleh, najis. Masa mayat sampai dicuri? Itu sebuah fitnah. Memang hidup Yesus itu dari lahir sampai mati difitnah melulu. Sampai bangkit pun difitnah, katanya nggak bangkit. Disalib katanya nggak disalib. Saudara, memang kalau orang sudah berada dalam tahapan benci, ya apa saja dinyinyirin. Tapi realitas yang ada, saudara akan menikmati hal terbaik dalam kehidupan saudara. Untuk itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kematian Kristus dan kebangkitannya itu melibatkan orang-orang Kristen. Jadi kita menjadi orang-orang yang punya kesadaran mengembangkan tugas, menyampaikan kabar, tidak mengkristenkan orang lain, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar surga, menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Dan saudaraku, kita berkata, utuslah aku, seperti Paulus di depan Raja Agripa, seperti Paulus di depan pengadilan tinggi, dengan berani mengatakan bahwa saya pengikut Kristus. Dan dia memberitakan kebenaran yang luar biasa, seperti Yesaya berkata, utuslah aku Tuhan. Untuk itu, saudara, realitas kebangkitannya, Petrus mengatakan 2 Petrus 1 ayat 16, pribadi yang menyaksikan langsung kebangkitan Yesus, dia berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Bila saudara menjadi saksi mata apapun yang Yesus lakukan. Kekristenan itu artinya ngelakoni, melakukan step by step. Kristen itu berarti praktek hidup, melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, berkata seperti yang Yesus kata, melakukan seperti apa yang Yesus kerjakan, melakukan apa yang seperti Yesus pikirkan. Di mana kekristenan ada, di situ harus ada kebaikan, ada kasih, ada pengorbanan, dan mujizat pasti akan terjadi. Untuk itu, saudara, melalui renungan kebangkitan ini, mari kita bangkit. Kristus bangkit buat kita. Yesus bangkit, ada hari esok. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.